Rahayu, rahayu, rahayu. Kita tidak pernah berpikir tentang bagaimana gelisah dan gejolak hati dalam dirinya. Bagaimana pula perasaannya dengan melihat semua yang sedang terjadi ini, baik itu situasi alam maupun keadaan umatnya yang sedang berada di ujung tanduk, seperti bom waktu yang sudah siap untuk meledak, dan itu bisa terjadi kapan saja. Ya, jika kita tidak pernah berpikir tentang Dia, Sang Pilihan Tuhan itu, karena kita sudah hanyut dan terhanyut dalam harapan akan kedatangan dan kemunculan Dia, Sang Penilih, di tengah-tengah kita dengan suatu bukti yang nyata, sesuai yang telah dinubuahkan oleh Rasulullah SAW, sesuai pula dengan yang telah ditulis oleh Prabu Joyoboyo atau yang telah dipesankan oleh Prabu Siliwangi, serta yang telah diukir oleh Raden Ngabei Ronggowarsito. Dengan sederet kriteria ciri-ciri dan persyaratan yang sesungguhnya tidaklah mudah serta tidak ringan bagi beliau yang menjalaninya. Harapan-harapan itulah yang kemudian menutup mata, hati dan telinga kita untuk mengerti keadaan beliau yang sesungguhnya. Dan harus kita akui pula bahwa kita semua adalah orang-orang yang lebih banyak berpikir tentang pribadi kita, tanpa kita mencoba menyelami setiap untayan dan bait kalimat dari hadis Rasul, Prabu Joyoboyo, Prabu Siliwangi, atau Raden Ngabei Ronggowarsito untuk mengetahui kebenarannya tentang beliau Sang Penilih, Sang Ratu Adil. Andaikan kita bisa lebih hening, senyap, menyelami setiap bait dari untayan kalimat para pujangga, maka sesungguhnya tidak perlu kita bingung lagi dengan keadaan dan situasi akan munculnya beliau Sang Penilih. Janganlah bingung, sedulur-sedulurku. Catat dan tuliskanlah, serta sampaikanlah sebagai keterangan dan penjelasan yang benar untuk diketahui secara umum, agar umat tidak dalam kebingungan untuk mengerti dan memahami tentang kebenaran Sang Ratu Adil, Satrio Piningit itu dengan ciri-ciri yang benar pada saat sebelum dan saat pemunculannya di alam duniamu. Yang kalian tunggu dan kalian nantikan Sang Ratu Adil Satrio Piningit itu adalah orang yang telah menerima wahyu. Dan wahyu itu adalah Wahyu Cupumanik Astodino, yaitu wahyu yang diturunkan oleh Dewa Surya kepada orang yang mengemban sebagai Ratu Adil tersebut, agar dia bisa mengayomi seluruh umat dengan adil dan bijaksana. Wahyu Manikem, yaitu wahyu yang silih berganti digunakan oleh para raja-raja Nusantara kepada Sang Ratu Adil tersebut, sehingga dia adalah orang yang diayomi oleh ruhnya seluruh raja-raja Nusantara dari masa dan zaman sebelumnya. Wahyu Cokro Kembang, yaitu wahyu yang diberikan kepada Sang Ratu Adil tersebut, sehingga dia adalah orang yang akan dikenal keharuman namanya dari bumi pertian Nusantara hingga mencapai seluruh dunia, maka dikatakan sebagai Sang Mercusuar Dunia. Wahyu Cokro Kembar, yaitu wahyu yang diembannya sebagai kekuatan untuk mengatur alam dunia lahir dan alam dunia goib, maka Sang Ratu Adil itu adalah orang yang mempunyai kekuatan hidup dalam dua alam karena kekuatan wahyu Cokro Kembar tersebut. Wahyu Cokro Ningrat adalah wahyu yang diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada Sang Ratu Adil agar mempunyai kekuatan yang sempurna dalam menata zaman dua alam lahir dan goib. Sedangkan wahyu Nur Muhammad
itu adalah wahyu yang dikatakan sebagai wahyu pamungkasnya, karena sesungguhnya bahwa wahyu Nur Muhammad itu adalah induk dari semua wahyu yang ada dalam seluruh kehidupan dan semua zaman yang berlaku dalam kehidupan. Sedulur-sedulurku, aku akan lebih pertegas lagi bahwa sesungguhnya wahyu Cokroningrat dan wahyu Nur Muhammad itu adalah wahyu yang menandakan bahwa dia adalah putra langit atau putra Manikmoyo. Aku jelaskan dan aku terangkan yang dimaksud dengan putra langit. Lihatlah, Tuhan berkehendak ketika Maryam melahirkan Isa Al-Masih alaihissalam. Lihatlah bagaimana seorang Dewi Kunti melahirkan Karno melalui telinga. Maka catat dan sampaikanlah kepada semuanya sebagai penjelasan yang benar bahwa Ratu Adil adalah seseorang yang mempunyai riwayat dan sejarah. Ketika dia dilahirkan oleh ibunya, maka dia adalah orang yang merupakan bukan putra dari kedua orang tuanya, karena ibu yang melahirkannya itu hanyalah sebagai sarana untuk melahirkan ruh titipan dari ruh kadewatan, sehingga disebut sebagai putra langitan atau putra Manikmoyo. Semua keterangan dan penjelasan yang aku sampaikan ini adalah untuk lebih memperinci tentang kebenaran Sang Ratu Adil Satrio Piningit Imam Mahdi di atas pengakuan banyak orang. Sedulur-sedulurku, jika engkau bertemu dengan orang yang mempunyai riwayat dan sejarah yang seperti telah aku sampaikan tersebut, maka dia adalah Ratu Adil Satrio Piningit Imam Mahdi yang kalian cari dan kalian tunggu. Namun demikian, sedulur-sedulurku, kami masih menyembunyikan beberapa hal sebagai bentuk perlindungan terhadap beliau yang terpilih tersebut hingga masa waktu akan kemunculannya. Nanti pun pasti akan kami sampaikan saat menjelang detik-detik waktu pemunculannya. Sedulur-sedulurku, ketahuilah bahwa semua yang aku sampaikan ini adalah sesuatu yang telah kami bahas dalam kegaiban, sehingga telah disepakati antara yang boleh dikatakan dan yang belum boleh untuk disampaikan. Sedulur-sedulurku, aku adalah Raden Ngabei Ronggowarsito yang telah diutus oleh seluruh para kegaiban untuk menyampaikan kepadamu dan untuk disampaikan pula kepada umat, agar semua umat mempunyai sebuah pedoman yang benar dalam meneliti siapakah Ratu Adil Satrio Piningit Imam Al-Mahdi yang sesungguh-sungguhnya dan sebenar-benarnya. Cukuplah penjelasanku, dan di suatu saat nanti pasti akan ada yang datang kepadamu ketika waktu bagi kemunculannya itu telah tiba. Sampaikanlah secara benar, saudara-saudaraku, agar engkau tetap menjadi orang yang benar, kata suara itu yang kemudian hilang dari pendengaranku. Inilah yang beliau Raden Ngabei Ronggowarsito sampaikan kepada kami. Semoga bermanfaat dan matur sembah nuwun sedulur-sedulurku telah menyimak. Mugi rahayu sagung dumadi. Rahayu, rahayu, rahayu. Saudara-saudaraku, Mapak Giwangkara membangun Kertagama, tegaknya linggah yang kabuyutan di atas bumi lebak Cawene, babar diri sang pinilih. Mulia dalam kehinaan, bias dalam kebeningan, tergelapkan dalam terangnya pandangan, terpadu dalam kecerai-beraian, asing dalam keakraban.
Ada yang harus dibuka, ada juga yang tak boleh dibuka. Ada yang hanya mendengarkan cerita, dan apa pula yang harus dirasakan. Dalam hening aku kabulkan tiap hembusan takdir sang waktu. Lukisan asa nirwana tersiba indah dalam tajam kala cakra. Seiring kidung gandrung sang piningit, gerbang kencana setia dalam penantian pemilik telapak kaki yang abadi terukir di atas altar purwa. Aku terdiam, lemah berbalut sang waktu, hanya rasa sebagai wujud nafas. Tegakku dalam alam kuasanya. Aku untai kembali setiap manik dalam selubung kelupaan. Tegaknya prasasti azali, tertuliskan janji yang menjadi lembar bidara. Dalam kitab maha cetak menjadi rasa, dalam selubung ruang dan waktu, tonggak kesadaran diri akan kesejatiannya. Kami ratu-ratu alam kami, kamu ratu kami dan alam kamu. Kami raja-raja di alam kami, kamu ratunya apa yang kamu minta. Kami mengamini, terpilih itu bukan karena pengakuan, tapi dipaksa untuk tahu bahwa memang dirinya itu terpilih. Terpilih itu bukan kehendak sendiri tentang siapa dirinya dan tidak ada hubungannya dengan ketatanegaraan. Orang yang terpilih itu terpilih agar tahu siapa sejatinya dirinya dan bisa berguna dan bermanfaat bagi sesama. Itulah makna sejati terpilih. Saatnya Nusantara tampil sebagai bangsa unggul. Hambatan hanya kaum yang merasa paling benar. Maha suci Allah yang mempunyai alam mulki dan malakut. Maha suci Allah yang mempunyai kemuliaan dan alam jabarut. Maha suci Allah yang hidup dan tidak mati. Maha suci Allahnya para malaikat dan ruh. Ada yang berupaya meredupkan cahaya Allah di bumi agar banyak manusia tersesat, namun cahayanya semakin menyilaukan. Tuntas sudah pencarian, aku akan menunggu hadir membawa arti. Ketika rasa benci dendam masih melekat di hati kalian, kalian lelaku sampai ratusan tahun tak akan pernah bisa mencapai menuju kesempurnaan. Ketetapan Allah itu pasti, artinya suatu ketetapan akan datang haknya. Baik tahta maupun harta, semua sudah diatur melalui proses seleksi alam. Yang tidak memiliki hak tidak akan menduduki singgasana di dalam istana. Titah leluhur yang tidak pernah usang bagi bangsa ini. Perputaran waktu, perputaran generasi. Para kesatria Nusantara yang digembleng Semar telah siap bertugas. Aku akan di belakangnya, datang kembali dan meleburkan diri dalam tunggal sang putra mahkota, sang penguasa singgasana. Keagungannya meliputi 2 timur dan 2 barat, yang menancapkan pusaka kujang dan cahaya kalimat tauhid la ilaha illallah di atas tanah yang menjadi pusarnya bumi. Induk dari seluruh negeri yang terletak di penghujung sungai, di patahunan yang dulu, teruslah kalian menyombongkan diri dengan pengakuan
yang mungkin membuat diri merasa paling hebat dan paling tinggi. Aku melihat banyak wajah dengan sepak terjangnya. Ada yang menganggap dirinya jadi bagian dari Ratu Adil. Berkuarius seperti itulah manusia, masih butuh sebuah pengakuan. Jaga angkara dan emosi diri, tetap rendah hati, karena jika Anda mudah terpancing, Anda akan tereliminasi dengan sendirinya. Alamlah yang akan menyeleksi siapa yang mampu bertahan pada kebenaran dan siapa yang hilang aura karena kesombongannya. Silahkan mengaku menjadi apa saja, memenuhi obsesi kalian. Tapi ingat, di atas langit masih ada langit. Merendahkan orang lain tidak akan serta-merta menjadi diri kalian terlihat tinggi. Menganggap diri terpilih atau bahkan bermimpi tentang sebuah cahaya sejati. Tapi ingat, jangan ada api sejati menguasai diri kalian. Bila persatuan, keimanan, dan ketakwaan benar-benar terwujud di negara ini, maka pasti negara ini akan maju, kuat, dan makmur. Rakyatnya hidup di dalam kedamaian dan kesejahteraan. Ketegasan sosok pemimpin itu penting untuk dilakukan demi kemaslahatan orang banyak. Apabila cara lembut, baik, musyawarah untuk mencapai mufakat tidak dihiraukan, namun ingat tetap harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Bunga Wijaya Kusuma yang asli bertuah sudah bersemayam dalam tubuh Satrio Piningit, jalan suci yang tak usang oleh waktu dan zaman. Bukan mengakui, tapi sudah terikat. Sebuah perjanjian awal akhir, hanya menunggu sang waktu untuk mengemban amanah dan menjalankan tugas darinya. Rahayu, Rahayu, Rahayu.